Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di pertemuan asinkronus untuk mata kuliah metodologi penelitian Universitas Terbuka. Perkenalkan sebelumnya saya Panji Novantara, MT tutor web di Universitas Terbuka untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini tujuan dari pengenalan materi untuk penelitian adalah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa dapat menyusun metode penelitian untuk nanti dipergunakan sebagai tugas akhir atau proposal tugas akhir. Nah, di samping nanti rekan-rekan menguasai materi ini, juga diharapkan rekan-rekan bisa menambahkan pengalaman belajar dan ada motivasi dalam sebuah meneliti sebuah tugas akhir, sehingga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan tema penelitian yang baik dan sesuai dengan kemampuan rekan-rekan. Nah, adapun nanti pembahasannya akan dibahas adalah pengertian metode penelitian, juga ada apa itu penelitian ilmiah, metode ilmiah, dan langkah-langkah tahapan dalam mengadakan penelitian. Dan yang paling penting adalah rekan-rekan harus mendapatkan sebuah masalah yang nanti akan dijadikan sebuah acuan atau dasar kenapa itu harus dijadikan penelitian atau research problem. Nah, nanti ada beberapa yang harus diteliti, datanya adalah ada berupa data variabel, macam-macam data, dan nanti kita bahas juga metode penelitian, dan juga nanti ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif, dan ada penelitian kualitatif. Juga nanti rekan-rekan harus paham tentang masalah dan hipotesis, dan apa itu hipotesis, juga analis data deskripsi, juga analis data inferensial, dan juga ada proyek yang harus dikerjakan sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah metode penelitian. Nah, untuk referensi sendiri rekan-rekan bisa nanti baca di PowerPoint seperti ini, dan juga yang paling penting adalah referensinya sudah disediakan nanti di pustaka ya, pustaka terbuka ataupun di panduan proposal penelitian. Nah, harus paham dulu, rekan-rekan harus paham apa sih metode penelitian itu. Jadi metode penelitian itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam penelitian. Nah, penelitian itu apa? Yaitu untuk mencari kebenaran. Ya, penelitian itu adalah sesuatu yang memang upaya dalam sebuah mencari kebenaran, baik itu berupa ilmiah, baik itu berupa penemuan, ya, baik itu sesuatu yang belum ditemukan, sehingga nanti perlu adanya sebuah pengujian. Nah, penelitian ilmiah ini jelas menggunakan sebuah uh, metode ilmiah yang cocok supaya nanti ilmiahnya bisa diakui baik itu nasional maupun internasional. Nah, metode ilmiah itu adalah metode yang digunakan kebenaran ilmiahnya. Nah, kenapa disebut ilmiah? Karena dia mempunyai sistem, mempunyai metode ataupun tahapan, ada objektivitas, dan berlaku universal. Nah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian adalah yang pertama memilih masalah atau mencari sebuah research problem, juga melakukan studi pendahuluan, juga merumuskan masalah, ada kerangka dasar, dan merumuskan sebuah hipotesis, ya, atau bersifat kebenaran sementara, seperti itu. Juga nanti rekan-rekan harus memilih pendekatan, menentukan variabelnya, sumber data, dan instrumen untuk nanti dilakukan dalam tahapan penelitian. Nah, nanti ada beberapa bab yang harus dikerjakan dalam proposal penelitian. Di antaranya adalah pengumpulan data di bab 1 dan bab 2 ya. Juga ada analis data di bab 3, dan nanti kesimpulan di bab terakhir dan dibuat dalam sebuah laporan. Nah, sehingga sesuatu yang menjadi sasaran penelitian itu disebut dengan masalah penelitian yang nanti akan diangkat menjadi judul penelitian. Jadi apa masalahnya seperti itu, dan harus dicari solusinya. Namun tidak semua masalah
cepat jadikan masalah penelitian, karena memang ada beberapa hal yang sulit untuk nanti dilakukan cari metodenya, ataupun memang ya suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk jadikan sebuah masalah penelitian. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, variabel. Variabel ini adalah ketetapan atau konstanta yang biasanya menjadi syarat yang harus ditentukan supaya nanti penelitiannya adalah sahih atau dapat dibuktikan. Seperti itu. Jadi nanti dua variabel ya bisa dibandingkan, dibedakan ataupun dihubungkan. Nah, dilihat dari konsepnya, variabel itu ada dua, ada variabel fakta dan ada variabel konstruksi. Jadi ada variabel yang menjadi instrumen, juga ada variabel tentang teori dan konsep. Nah, juga ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, dan yang paling penting adalah ada yang disebut dengan kualitatif dan ada yang disebut dengan kuantitatif. Ya, kualitatif adalah yang dinyatakan dengan atribut, ya, biasanya studi kasus ataupun argumen. Sedangkan kuantitatif adalah berupa bilangan. Nah, sehingga kuantitatif ini itu berupa angka ya, atau data yang memang sudah jelas. Sedangkan kualitatif itu dia berupa yang memang sulit untuk digeneralisasikan, ya, namun nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis sementara. Nah, kuantitatif ini banyak merupakan bisa berupa survei, ya, eksperimen, gitu ya, ataupun yang lainnya. Dan sedangkan kualitatif adalah penelitian kelas, atau dia berupa pendapat, argumen yang dikaji berdasarkan tindak langsung di lapangan, karena memang harus bersumber dari sebuah pendapatnya, gitu ya. Jadi tidak berupa angka tapi pendapat, seperti itu. Nah, untuk rangka sendiri yang memang ini ada dua ya, ada kuantitatif juga ada kualitatif. Itu dibedakan beberapa kerangka. Biasanya adalah di sini kalau sesuai dengan panduan, gitu ya, itu jelas itu sudah ada panduan atau tahapan-tahapannya. Nanti rekan-rekan baik itu kuantitatif maupun kualitatif itu bisa disesuaikan dengan panduan-panduan yang ada di universitas terbuka, atau dia ada panduan proposal penyusunan skripsinya, seperti itu. Nah, eh, satu lagi adalah yang paling penting, memang antara kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Kalau kuantitatif itu bilangan, kualitatif itu adalah dia sebuah argumen. Namun keduanya bisa saja disatukan dalam sebuah proposal penelitian. Nah, sehingga nanti di proposal yang rekan-rekan buat, hanya ada penelitian bersama-sama teori, itu mau sesuaikan dengan patokan kerangka proposal yang ada di universitas terbuka, seperti itu. Nah, judul penelitian misalkan berapa jumlah katanya, gitu ya, berapa ada subjek, predikat, objeknya, gitu ya, bersama masalah, juga biasanya dalam bentuk kalimat ataupun biasanya dalam bentuk deskripsi teks, seperti itu. Nah, untuk bab 2 analisan teori biasanya berdiri atas data pustaka atau sumber-sumber eh, referensi yang dari jurnal ataupun yang lainnya memang sumbernya terpercaya. Juga nanti ada kerangka berpikirnya, gitu ya, atau acuan dari pembuatan tahapan metode objeknya. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang nanti bisa dibuktikan setelah penelitian. Ya, ada penelitian dan ada hipotesis statistik. Jadi dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang nanti ini sudah mengarah terhadap sebuah permasalahan. Nah, metode penelitian ini banyak, ada survei, ada eksperimen, gitu ya, dan sebagainya. Penelitian nanti ada satu kelompok, dua kelompok, ya, tes awal dan sebagainya. Nah, nanti biasanya ada pengambilan sampling kalau nanti penelitiannya berupa kuantitatif atau survei. Misalnya ada populasi, sampel, sampling, dan sebagainya. Nanti ya sesuai dengan kebutuhan di penelitian. Biasanya nanti berbentuk instrumen wawancara. Nah, ini wawancara juga merupakan hal yang penting karena nanti rekan-rekan pada saat meneliti itu harus ada studi kasus, gitu ya, studi kasus atau survei ke lapangan dan melakukan wawancara. Dan nanti menggunakan instrumen.
dan nanti ada pengujian instrumen juga ya. Ini memang menyesuaikan dengan nanti apa yang dilakukan pada saat penelitian ya. Nanti rekan-rekan penyajian datanya bisa diagram atau grafik dan histogram dan sebagainya. Nah, isi proposal kerangkanya mau menyesuaikan dengan ada yang apa yang di panel proposal di UT. Tidak hanya apa belajar yang ini, tapi nanti sesuaikan dengan yang ada di e-learning gitu ya, dan dari UT. Dan mohon nanti setiap sesi itu ada tahapannya ya. Itu ada tahapan yang memang dikerjakan, nanti dikumpulkan dalam kantung tugas yang ada di e-learning seperti itu ya. Tentang masalah seperti itu, masalah jelas itu hal-hal yang paling mendasar eh, ketika sebelum melanjut penelitian ke bab 2 ya. Ketika latar belakang masalahnya kurang, nanti akan mempengaruhi ke bab berikutnya ya. Untuk masalah juga sama, masalah ini semuanya ada di bab 1 ya, latar belakang, identifikasi, dan permasalahan masalah. Nah, permasalahan masalah ini jelas harus spesifik dan harus yang urgent istilahnya, atau memang ada kebaruannya, atau masalah yang memang sekarang sedang terjadi atau happening, tidak permasalahan yang misalkan rekan pada sekarang ya tahun 2026 itu masih membahas masalah COVID, jadi tidak up to date, makanya itu tidak bisa jadikan sebuah masalah karena sudah usang. Nah, tujuannya seperti apa, guna penelitiannya apa gitu ya. Ya, sesuaikan dengan masalah yang tadi. Nah, kajian pustaka ini juga hal yang penting, mohon nanti sumber-sumbernya itu bersumber pada buku-buku teks yang dipercaya ataupun referensi jurnal. Juga metode penelitiannya ada menggunakan apa, apakah populasi sampel, ya, dan sebagainya. Nanti pengumpulan datanya apakah tadi instrumen, wawancara, dan sebagainya. Nah, alat datanya bisa menggunakan SPSS ataupun menggunakan pengolahan data survei. Dan penelitiannya nanti rekan-rekan bisa dimasukkan dalam bab 1. Jadi bab 1 misalkan rekan-rekan misalnya di awal itu melakukan survei gitu ya, atau melakukan uji studi kasus di lapangan seperti itu. Nah, rekan-rekan untuk seterusnya nanti itu ada tugas yang harus dikerjakan, minimal adalah rekan-rekan nanti bisa membuat isian dari proposal awal sesuai dengan sesinya. Jadi setiap sesi itu satu sampai dengan misalnya tadi bab 1 itu ya, masalah dan seterusnya. Nanti yang bab sesi 2 itu melanjutkan dari apa yang ada di proposal yang sudah upload di tugas 1 ya. Nanti ada keterangan yang kosongan-kosongan itu ya rekan-rekan nggak perlu diisi nanti untuk di kantong upload di kantong tugas berikutnya ya. Terima kasih atas pertemuan sesi web hari ini. Nanti insya Allah akan ketemu lagi di sesi web berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.